Perkenalkan, nama saya Nur Fadila R. Agone dengan NIM 131420058, kelas B semester 3, jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat guna memenuhi UAS mata kuliah Ekonomi Pendidikan dari dosen pengampu Bapak Dr. Arwil Dayanto, MPD. Ekonomi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan bermacam jenis pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, dan karakter lain-lain, khususnya melalui pendidikan ekonomi. Ekonomi pendidikan merupakan konsep dalam bidang pendidikan yang mengembangkan pendidikan yang berbasis ekonomi, baik itu berupa biaya pendidikan maupun tujuan dari pendidikan itu sendiri yang bisa menghasilkan ekonomi. Semua akan terwujud bila suprastruktur dan infrastruktur saling mendukung. Manfaat pendidikan dapat kita ketahui terlebih dahulu. Pada dasarnya, orang yang berpendidikan tinggi berbeda dengan orang yang kurang berpendidikan. Dan juga saat memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, maka akan ada perubahan individu yang terjadi. Tujuan utama dari suatu pendidikan tidaklah sederhana menghasilkan output pendidikan yang berjangka pendek dan nilai plus, melainkan menghasilkan manfaat yang berjangka panjang dari output atau yang disebut benefits. Bentuk-bentuk manfaat pendidikan itu berbeda-beda, yaitu benefit ekonomis dan non-ekonomis, serta benefit individual dan benefit sosial. Selanjutnya, biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi yang pertama biaya investasi, yang kedua biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan non-personalia, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Nah, cara menghitung unit cost yaitu yang pertama, biaya rata-rata per murid, yaitu biaya keseluruhan dibagi jumlah murid yang mendaftar di suatu sekolah atau suatu pendidikan. Yang kedua, biaya rata-rata per lulusan adalah biaya total keseluruhan dibagi jumlah lulusan idealnya. Nah, yang berikut cara menghitung total cost, yaitu jumlahkan biaya tetap dan biaya variabel untuk mendapatkan biaya total. Sama seperti anggaran perorangan, rumus untuk menghitung biaya total sebuah perusahaan sangatlah sederhana, yaitu biaya tetap dijumlahkan dengan biaya variabel sama dengan biaya total. Slide berikutnya saya akan menjelaskan 5 istilah holistik. Yang pertama, cost benefit, yaitu analisis atau analisis biaya manfaat kerap digunakan untuk menganalisis keputusan bisnis. Cost benefit analisis adalah perhitungan yang dilakukan dengan menjumlahkan manfaat suatu situasi atau tindakan dan lantas mengurangi biaya yang terkait dan pengambilan tindakan itu. Yang kedua, biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek, biaya atau produk. Gaji karyawan termasuk ke dalam biaya langsung yang menghasilkan suatu produk dan mencakup bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang tertentu. Yang ketiga, biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Biaya variabel adalah jumlah biaya marginal terhadap semua unit yang diproduksi. Hal ini juga dapat dianggap biaya normal. Biaya tetap dan biaya variabel membentuk dua komponen dari total biaya. Yang keempat, foregone earning atau opportunity cost, yaitu kehilangan mendapatkan penghasilan karena ia sedang mengikuti pendidikan. Biaya moneter adalah biaya langsung, biaya tidak langsung,
biaya pribadi atau private cost, atau biaya sosial, atau juga disebut social cost. Dan yang kelima, angka partisipasi kasar atau APK adalah proporsi anak sekolahan pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Berikutnya yaitu pandangan saya tentang nilai tambah ekonomi pendidikan. Justru, penunjang utama yaitu sumber daya manusia, peserta didik, proses, konteks, serta hasil pendidikan itu sendiri yang menentukan kesuksesan mutu pendidikan dalam sebuah negara. Hal itu menunjukkan bahwa yang utama ialah sumber daya manusia yang menyangkut dengan mutu sumber daya manusia. Untuk pendidikan yang lebih berkualitas, sebenarnya letak pertamanya ialah pada sumber daya manusia ini sendiri. Dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang handal serta berkompetensi dalam bidangnya, maka tak lain pendidikan akan semakin maju, bukan lagi berkembang. Slide berikutnya yaitu melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Pada slide terakhir, saya akan menjelaskan konsep manajemen pendidikan. Konsep manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan, usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan itu sendiri untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Sekian UAS mata kuliah Ekonomi Pendidikan dari saya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.